Nah, kalau yang ini saya masukin ke sini, dia kebesaran. Bisa dilihat? Kebesaran. Jadi saya harus tambahin ring ini. Halo Sobat Kuliner, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom. Di kesempatan kali ini saya mau bahas perbandingan mesin senilai 15 juta dengan 5 juta. Mesin kapsiler full auto dengan fungsi yang sama tapi beda harga. Penasaran kan? Kita akan mulai dari packingnya dulu. Jadi untuk packingnya dia masih coklat, silen mesin. Tipenya berapa jenis tipe? Yang kita pakai ini 95S yang kita punya ini. Terus bahasanya masih Inggris. Nah, untuk semua sisinya sama. Jadi, dia sebelah sisinya itu namanya sealing mesin. Modelnya salah satu contreng. Yang ini 95S. Terus voltage-nya dia pakai 220. Kalau 110 kan biasa kayak di negara Asia lain kayak Eropa gitu. Tapi kalau di Indonesia itu 220. Powernya hanya 120 watt. Dan konon katanya mesin yang mahal ini sudah dites selama 3 hari. Non-stop dijalanin keluar masuk dan hasilnya tetap bagus, aman tanpa kendala katanya. Nanti kita tes ya, kita unboxing, kita akan tes dan kita bandingkan. Kita akan bahas versi yang harga 5 juta dengan fungsi sama tapi harganya kenapa murah ya, kita mau tahu. Dari packing aja dia full color. Yang ini kelihatan lebih, sebenarnya menurut saya lebih mewah ya untuk packingnya. Brandnya Getra, tapi Getra ini merek lokal tapi pabrikan Cina. Oh ya, kalau ini mereknya Aotata ya, Sobat Kuliner. Aotata itu dia merek pabrikan Cina, cuman lisensinya sudah diakui sama Korea, Taiwan, dan Eropa. Jadi sangat rekomendasi banget di dunia internasional untuk mesin sealingnya. Kalau Getra ini lokal, merek Indonesia. Saat ini setahu saya masih lokal, import dari Cina. Garansinya sama, 1 tahun servis dan spare part. Di sini udah bahasa Indonesia, mesin penyegel gelas plastik full auto ini sudah bahasa Indonesia. Tipenya SEQ 70. Dia ada keterangannya segel otomatis, putaran plastik, film otomatis. Sama, cuman ini udah bahasa Indonesia. Dilengkapi counter untuk menghitung jumlah pemakaian gelas. Itu juga sama. Dilengkapi 1 roll plastik film. Nah, ini tidak dikasih plastik, yang ini dikasih plastik. Dimensinya dikasih tahu, kurang lebih sama dengan yang versi mahal. Kapasitasnya juga kurang lebih sama, 200-300 jam. Daya listriknya 380. Daya listriknya lebih besar ya. Penasaran kan bedanya di mana? Langsung aja kita unboxing. Kita mulai dari yang harga 15 juta. Oke? Nah, kita udah bongkar isinya. Kita dapat ini ada manual book. Bahasanya masih Cina, ada spek-speknya. Terus kita dikasih unitnya, udah pasti unitnya. Ya kan, unitnya dikasih, dan ini berat. Terus kita dikasih ini, apa ini? Ada ring, ini ring kecil. Nanti fungsinya apa kita tes ya. Terus dikasih minyak. Nanti ini juga kita coba cek di mana. Terus sama baut-baut nih, ada baut, ada obeng plastik. Nah, ini semua nanti kita akan tes buat di mana pakainya. Dan kita dikasih ini holder untuk plastiknya. Oke, kita coba pasang dulu ya untuk holdernya. Oke, sebelum pasang kita butuh plastik. Ini plastik tidak dapat dari mesin ya. Ini plastik kita modal sendiri untuk tipe yang ini. Yang pertama kita siapkan dulu plastiknya. Berikutnya kita masukin. Yang kedua kita masukin plastiknya. Ketiga kita pasang pernya. Kita masukin holder buat buangnya. Ini dimasukin ke dalam. Yang keempat, masukin ke dalam ini, ke sensor. Tarik ke atas dan dijepit. Nah, kita udah jadi nih. Ini kapsiler full auto yang versi mahalnya. Sekarang kita akan unboxing yang versi murahnya. Langsung aja yuk. Nah, Sobat Kuliner, kita sudah unboxing kapsiler full auto yang versi murahnya. Kita mau tahu isinya apa aja. Jadi, di kapsiler ini, yang full auto ini tidak ada kotaknya. Kita dikasih seperti ini. Hanya plastik. Isinya itu ada manual book.
tapi versinya sudah Indonesia. Nah, terus dikasih lagi ini sama, ada versi cupnya, apa ini namanya, extensionnya. Nanti kita tes juga ya, sama obeng plastik. Ini sama kayak yang versi mahalnya, tapi dia tidak ada minyaknya. Kalau yang mahal ada minyaknya. Terus berikutnya kita dikasih holder seperti ini. Modelnya beda ya, yang ini ada gearnya. Ini sangat beda sama yang versi mahal. Terus dikasih holder, ini katanya buat buang sampahnya, nanti kita tes. Dan dikasih plastik. Kalau yang mahal dia dikasih plastik, yang murahnya dikasih plastik. Kita langsung pasang. Yang pertama, kita pasangin dulu holdernya. Yang kedua, kita atur. Kita taruh ring, kita masukin, jadi kita masukin gearnya. Nah, seperti ini. Yang ketiga, kita pasang sisi sebelahnya. Caranya sama. Langkah keempat, setelah dipasang semua, kita sama masukkan ke sensor. Perbedaannya, yang paling jelas, yang murah itu harus dilem. Sedangkan yang mahal tidak dilem. Nah, sudah jadi. Sekarang kita akan compare langsung yang sudah terpasang dan kita akan tes. Oke, langsung aja. Kita akan bahas mulai dari bodinya. Untuk versi yang mahal, yang nilainya harga kurang lebih 15 juta, 15 jutaan, 3 kali lipat dari harga yang murah, masih menggunakan body cat. Cat dengan warna putih, dia plat dicat, tapi sejauh ini diklaim sama pabriknya aman. Untuk merek Aotata sendiri, ini adalah merek dari China, tapi sudah diakui sama Korea dan Taiwan. Jadi negara-negara maju lainnya sudah menggunakan alat ini dan direkomendasikan. Kalau untuk yang Aotata ini, jadi kalau pengguna mesin yang paham mesin, dia akan tahu Aotata ini merek bermerek ternama di luar internasional. Jadi menurut saya sayang sekali tulisannya masih menggunakan bahasa Mandarin. Ya kan? Jadi kita agak susah bacanya, memang ada sedikit bahasa Inggris tapi masih mayoritas bahasa Mandarin. Bahkan sampai spek-speknya, cara penggunaannya pun masih Mandarin. Nah, untuk bodinya karena dia mahal, beratnya ini cukup ngumpunin, lebih berat dibandingin yang versi murah. Dan untuk fiturnya, dia jauh lebih lengkap. Bisa dilihat dari sisi sampingnya, dia sudah menggunakan lampu untuk sensor, terus dia ada ini apa, pengaman plastiknya, terus materialnya juga lebih padat, sama fitur ininya lebih lengkap. Nanti kita nyalain. Kita akan bahas juga yang versi murahnya. Versi murahnya, dia bahasanya sudah bahasa Inggris, tapi manual booknya bahasa Indonesia. Mereknya itu Getra. Merek Getra itu merek lokal, merek Indonesia, tapi produknya dari China. Jadi dia versi lebih murah. Nah, tapi bodinya sudah stainless. Sayang sekali, untuk versi mahalnya, yang harga hampir 3 kali lipat, dia masih menggunakan cat. Body cat putih, sedangkan yang versi murahnya dia menggunakan bahan stainless 201 lah kurang lebih. Untuk fiturnya, kelengkapannya kurang lebih sama, tapi kalau kita bedah lebih dalam, ini jauh lebih canggih. Oh ya, sedikit lagi, untuk holdernya, dia holdernya masih menggunakan holder yang biasa, yang holder seperti cup sealer pada umumnya, yang murah-murah itu yang banyak dipakai. Sedangkan kalau yang versi mahalnya dia lebih mewah, lebih padat, terus dia sudah ada tempat pembuangan plastiknya, ini lebih lengkap sih. Ibaratnya kalau kita ngomong ini otomotif ya, ini kendaraannya seperti merek Jerman, ini merek Cinanya. Jadi ya cukup jauh ya compare. Listriknya dia lebih tinggi, kurang lebih 350 sampai 400 watt. Oke, kita mulai nyalain, kita mulai dari sini, power. Seperti biasa pada umumnya, cup sealer itu harus ditunggu panasnya tercapai dulu seperti yang kita minta. 179 yang ini disettingnya dari pabrik 179. Kita nyalain ini biar bareng-bareng kita tesnya ya. Kita ada buatin konten khusus untuk cara pakai per unit ini. Boleh saya lihat di link di atas ya, kita kasih atau di deskripsi di bawah ini. Kalau masih kurang jelas, boleh tanya komen, nanti kita coba kasih arahan yang lebih jelas. Sambil kita nunggu panasnya, kita akan bahas kelengkapannya, ya kan? Ini yang mesin mahalnya, dia lebih eksklusif, ada kotaknya. Nah, kita mau bahas apa sih fungsi ini? Ring. Jadi ring itu buat di sini. Terus ada baut. Ini buat setting-settingan di mesin. Nah, minyak ini buat minyakin ini ya. Sebelah sini.
Dan kita masih ada 2 lagi, ini dan ini. Obeng yang bentuknya kecil ini buat settingan sensor di belakang. Dan untuk sumpelan ini buat di sini. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya buat apa? Buat cuci. Kadang ini kan kalau udah pakaian lama, kotor, berkerak, akhirnya kita cuci kan. Airnya di sini, jadi kocok, kita buang ke sini. Seperti itu caranya. Untuk versi murahnya, kita dapat 2 barang ini. Kita hanya dikasih 2 barang. Satu seperti ini, extension. Dan satu buat sensor sama seperti yang satu lagi. Ini ada pertanyaan, ini buat apa sih? Jadi cup sealer itu kan ada cup yang kecil sama cup yang normal dengan cup yang besar. Cup yang besar itu biasa buat minum kekinian. Nah, kalau misal pakai cup sealer pada umumnya itu tidak bisa. Tapi untuk versi full auto ini sudah bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada cup yang ukuran besar 22 oz dengan ring kurang lebih 9,3 sampai 9,5 dan yang kecil ini kurang lebih 16 oz. Ringnya ini kurang lebih 8,8 cm. Kalau pakai cup sealer yang biasa, itu tidak bisa untuk ukuran ini. Tapi sedangkan yang ini bisa. Saya contohkan ya. Kalau pakai ini bisa masuk dan ringnya masuk. Dia masuk sampai dalam. Nah, kalau yang ini, saya masukin ke sini, dia kebesaran. Bisa dilihat kebesaran, jadi saya harus tambahin ring ini. Pas. Jadi fungsinya seperti itu ya. Jadi untuk yang mesin full auto ini udah dilengkapin full spek. Ya kan, cuman memang ada yang mahal dan murah. Nah, kalau mesin yang mahal ini sudah diklaim bisa dijalankan selama 3 hari non-stop, keluar masuk dan aman. Sedangkan kalau yang versi murahnya belum pernah dites seperti itu. Jadi kalau untuk saran saya untuk sahabat kuliner yang usahanya eksklusif yang berkepanjangan, belilah yang versi mewahnya ini yang mahal. Yang ini juga sama. Kita kasih ring kecil. Ini fungsinya juga buat yang ini. Masuk dia. Jadi bisa gelas tinggi, bisa lebar. Maksimal 9,5 ya. Kalau yang kecil kegedean. Tuh. Nah, kalau kegedean dampaknya apa? Tidak terseal dengan baik. Jadi harus pakai ring. Ini lebih kuat nempelnya. Nah, dia lebih kencang. Oke? Ada berapa kesimpulan yang kita dapat dari hasil tes ini. Persamaannya, kedua mesin ini menggunakan spek full auto. Jadi semua sudah otomatis dan ringnya sama-sama bisa besar dan bisa untuk gelas tinggi, gelas yang minuman kekinian saat ini. Itu biasa kita sebut gelas Taiwan. Terus dia juga punya persamaan secara fitur spek ini kurang lebih sama cara settingnya, itu persamaannya. Nah, untuk perbedaannya kita bisa lihat dari fisiknya aja beda. Harganya pasti beda. Harga ini 3 kali lipat dibanding harga ini. Ini kurang lebih harganya, nanti kita kasih link di bawah ini, itu sekitar 12 sampai 13 juta. Sedangkan ini hanya 5 jutaan. Ya kan, nanti kita kasih link di bawah ini buat sahabat kuliner yang mau beli referensi. Terus dia juga punya perbedaan, platnya ini dia cat. Kalau ini stainless. Bahasanya dia masih menggunakan bahasa asli dari pabriknya. Kalau ini sudah dirubah jadi bahasa Indonesia. Brandnya sendiri ini sudah diakui internasional, Korea, Taiwan, bahkan sampai Eropa sudah tahu merek ini, recommended banget, udah ada licensingnya juga. Sedangkan ini adalah merek lokal yang memang importirnya khusus di Jakarta saat ini. Untuk kelengkapannya pun versi yang mahal ini lebih lengkap dibandingin yang versi murahnya. Dan listriknya yang versi mahal ini, Autata ini, dia lebih rendah dibandingin yang versi murahnya. Jadi dari semua yang kita pelajari saat ini, yang kita tes langsung ini, menurut saya dulu ya, kalau Anda mau usaha Anda berkepanjangan, awet, yang nggak ribet, yang nggak bikin pusing dan tahan banting, gunakanlah mesin yang Autata yang cukup mahal. Setahu saya barang ini juga susah, tapi sangat terbukti. Bahkan sudah dites sama pabriknya itu selama 3 hari non-stop, tidak ada masalah, lancar semua. Sedangkan kalau yang budgetnya terbatas, boleh menggunakan ini. Itu menurut saya, itu rekomendasi saya. Bagaimana dengan
Anda. Tentukanlah investasi Anda dengan cerdas dan tepat. Karena keputusan Anda saat ini menentukan masa depan usaha Anda. Saya Indra Eskom pamit. Kalau ada saran dan kritik, silahkan komen di bawah ini. Dan share video ini ke semua teman-teman Anda, ke semua sahabat Anda, agar mereka dapat informasi yang tepat. Dan like video ini kalau ada suka. Yang pastinya subscribe, karena subscribe membuat kita lebih semangat untuk membuat informasi-informasi yang baik untuk Anda semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Halo Sahabat Kuliner, ketemu lagi dengan saya Indra Eskom. Di kesempatan kali ini, saya mau jelaskan tentang perbandingan hati-hati. Sebentar ya. Bentar.